Ari naik ke mimbar. Sika. Ini, habis itu gue ngapain? Cabut kan? Oh iya, hebat ngobrol. Ayo mari mas. Mari mas. Oke. Gila, keren banget. Silakan waktu dan tempat. Di- Kita nggak kasih mic ya. Jadi Iya. mas ngomongnya. Pokoknya ngomong teriak ya. Dan kebetulan kita semua akan duduk di atas. Jadi mas kita banget ngomongnya. Ayo rame-rame mas. Ayo. Apa kita semua di bangku? Ya, boleh. Yaudah oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kedubes Bekasi, terus Kios Ojo Kios yang sudah mengundang kita ke acara yang sangat sakral ini gitu. Iya. Karena kita akan mendiskusikan satu buku yang cukup terkenal dari George Orwell gitu. Judulnya Animal Farm. Nah, sebelum kita mulai mendiskusikannya, kita perkenalan dulu nih sedikit dari kita semua gitu. Nah, perkenalkan kami dari Terjal Babelan. Terjal itu singkatan dari literasi jalanan Babelan, karena kita memang biasanya beroperasi di sekitar Babelan. Nah, nama gue sendiri, nama gue Ari Budiarsyah, salah satu, sebenarnya kita bertiga sih, salah satu pendiri dari Terjal Babelan, founder lah istilahnya ya, yang pertama kali kita punya ide untuk bisa bikin perpustakaan jalanan di sekitar Babelan. Kemudian di sebelah saya ada siapa? Nama gue Nopal, gue juga sama kayak Bang Ari. Waktu itu ini bang ya, COVID ya, gue sama Wahyu kepikiran buat apa ya, sok-sok mulia gitu nolongin temen yang stres di rumah karena dikerangkeng oleh negara. Jadi Karena nggak boleh kemana-mana ya? jadinya ya udah nih kita kasih buku. Iya. Lanjut ya. Satu lagi terakhir. Ya, nama gue Wahyu. Sama juga ya. Kerja di mana? Kesibukannya apa? Kalau kesibukannya? Ya biasa aja. Oh, biasa aja. Tapi baca buku suka kan? Suka banget. Iya. Iya gitu. Jadi terima kasih Mas Nopal, Mas Wahyu juga, kedua mahasiswa ini yang tetap punya semangat untuk membaca buku dan bagaimana supaya kita tetap berpikir kritis ya. Kalau kita berdua mahasiswa ada ini. Kalau saya pos mahasiswa, iya istilahnya pos mahasiswa yang udah berkelanjutan gitu. Nah gitu, mungkin secara singkat perkenalan dari kita Terjal Babelan. Next time kalau misalkan ingin berdiskusi lebih jauh tentang apa sih kegiatan Terjal Babelan dan siapa-siapa aja orangnya, terus juga apa aja kegiatannya, itu bisa follow Instagram kita ya Pak, apa? Terjal.babelan. Babelan. Terus kita juga udah punya channel YouTube baru sih, belum lama, dan semoga juga bisa memberikan hiburan atau inspirasi juga buat teman-teman. Memberikan beasiswa. Betul. Intinya sih itu, nanti next time siapa tahu kita punya rezeki lebih dari AdSense dan sebagainya, kita sih pengen bisa ngasih suatu beasiswa gitu ke teman-teman khususnya di bidang literasi sastra seperti itu gitu. Ya sekian dan terima kasih. Oke, Nopal, kita di sini Nopal sama Wahyu deh ya, berdua ya. Ini kan kita diundang sini buat ngebahas satu buku yang fenomenal Cukup fenomenal. pada era itu, dan sekarang fenomenal lagi, booming lagi. Seingat gua buku ini terbit pada tanggal 17 Agustus 1945. Bener ya? Bener. Judulnya Animal Farm. Itu bertepatan juga sama kemerdekaan sebuah negara nun jauh di sana gitu ya. Karena kan kita di sini berbicara di dunia fabel ya. Karena kan Animal Farm ini kan bercerita tentang fabel ya sebenarnya, tentang fabel ya. George Orwell sendiri
dia sastrawan. Sastrawan ya benar, tentang dunia fabel di mana di situ ya nanti lu ceritain ya nanti ya gimana ceritanya ya gitu bagian. Bahkan juga nih buat saya. Nah, ada semacam keterikatan gitu antara buku ini dengan satu negara di Asia sana ya, namanya Indonesia ya, gitu ya. Nah, menurut tuh, lu bisa sedikit ceritain gak nih, Pak, buku Animal Farm ini? Kenapa? Yang pertama gini deh, kenapa lu tertarik untuk membahas buku ini gitu dulu? Oke, kenapa gue tertarik membahas buku Animal Farm karya George Orwell itu apa ya? Bisa dibilang karena pertama dia sastrawan dan George Orwell juga pada beberapa karyanya lebih mudah gue terima. Nah, apalagi di Animal Farm yang dimana dia menganalogikan manusia-manusia itu seperti binatang ya. Tapi padahal di ceritanya juga tetap ada manusia dan binatang. Gue juga gak ngerti George Orwell gimana. Tapi yang uniknya itu atau originalitasnya dari George Orwell ketika dia menggambarkan beberapa kelompok binatang seperti beberapa kelompok manusia seperti yang kayak saat ini ya, kayak kita gini ya. Itu kayak di buku itu kayak ada yang tiga tokoh yang paling gue ingat adalah Major, itu kelompok babi ini. Major, Snowball sama Napoleon ya, itu tiga babi lah ya. Babi. Nanti buku ini sebenarnya bercerita tentang fabel ya. Fabel tapi ada manusianya juga. Nah, dari ketiga babi itu ada salah satu babi yang jenuh dengan sistem peternakan yang dimana sistem peternakan itu yang kita tahu kan hanya memanfaatkan binatang untuk kepentingan manusia. Selebihnya ya udah terserah binatang mau hidup atau enggak. Nah, akhirnya si Major ini, si babi ini dia semacam kepikiran kayak anjir gimana kalau kita ngeberontak gitu. Cuman singkat cerita sayangnya si Major mati duluan sebelum memberontak. Ya, nah tapi kan masih ada dua babi lagi tuh, Snowball sama Napoleon. Dua babi inilah yang menggerakkan kolektif di peternakan tersebut. Karena di peternakan tersebut ada beberapa kelompok hewan lagi, kuda, ayam, angsa, ada kucing juga, ada burung dan anjing. Nah, akhirnya babi-babi itu mulai apa ya? Berkonsolidasi dengan beberapa kelompok hewan tersebut untuk satu perkumpulan ya. Iya, perkumpulan yang akhirnya itu mereka melakukan perlawanan ke si peternak. Yang revolusi. Gila ya, kayak semacam di Prancis mana ya? Revolusi Prancis. Ya, di mana Raja Henry kemudian dipancung di hadapan rakyat gitu. Oleh si Napoleon, cuman beda Napoleon. Oh, Napoleonnya beda. Oh iya. Memang ini agak-agak mirip ini. Mirip aja ini sebenarnya. Gitu sih terus gimana lagi ceritanya tuh? Ya singkat cerita mereka berkumpul tuh. Ya mungkin kalau di dalam cerita anak-anak endingnya sudah selesai ketika para hewan sudah berhasil menjatuhkan peternak kayak udah bebas nih damai ya. Makasih. Biar seru. Ya mungkin kalau dalam cerita anak-anak endingnya selesai ketika para hewan sudah terbebas dari peternak atau sudah menjatuhkan si peternak. Akhirnya mereka bebas, merdeka. 17 Agustus 1945 ya. Tapi ini kan Inggris George Orwell ya. Beda nih, masih lanjut. Setelah mereka merdeka, ada dua babi ini, Napoleon sama Snowball, semacam berebut kuasa. Karena mereka mereka yang berkuasa ya. Iya, dua babi ini bukan dua babi. Pahlawan revolusi ini ya. Iya, jadi karena apa ya, saling berebut kuasa gitu akhirnya ya mungkin hasrat manusia seperti kata Nisa bilang ya, manusia itu selalu dikendalikan oleh hasrat dan Napoleon ya contohnya cenderung untuk berkuasa ya, cenderung berkuasa, dan ketika sudah mendapatkan kuasa akhirnya akan menjaga kuasa itu dengan cara-cara amoral, otoriter demi mempertahankan kekuasaan. Nah itu yang terjadi di Snowball dan si Napoleon saling berantem. Jadi akhirnya yang memimpin peternakan itu, yang memimpin para kuda, para ayam, anjing, burung gitu ya, kucing, itu kedua babi ini si Napoleon dan Snowball. Nah di cerita ini juga ada beberapa pengelompokan sih. Kayak babi itu dikelompokkan mungkin sama halnya kayak orang-orang yang bisa baca dan pinter lah gitu. Nah ada lagi itu anjing, dia bisa baca tapi nggak mau ngebaca. Ada lagi ayam, dia nggak mau ngebaca dan nggak mau, ya udah amat, yang penting
hidup Nggak gua belajar baca iya, gitu ya. belajar baca. Terus kuda itu dia bisa baca, cuman dia selalu beralasan gua belum tertarik buku atau iya Belum tertarik sama satu bacaan gitu ya. Oh, persis ya. persis kayak Kayak di mana ya? Ya itu lah, coba lanjutin lagi, nanti kita coba cari tahu ini. nah ya lanjut lagi ya singkat cerita akhirnya dari perseteruan yang terjadi antara Snowball dan Napoleon dilakukan oleh Napoleon gitu. Akhirnya dia jadi pemimpin tunggal ya. Pemimpin tunggal. Pemimpin tunggal. Terus apa tuh yang dilakukan Napoleon di era kepemimpinan itu? Mungkin itu Terhadap perpustakaan terhadap farming ini. Peternakan. boleh lanjut ke Mas Wahyu. Boleh gimana Mas Wahyu? Bisa bercerita sedikit. Nah kan si Napoleon ini udah jadi penguasa nih sekarang. Nah apa yang kemudian kebijakan apa atau ada proyek-proyek apa nih yang dikerjakan oleh si Napoleon ini demi kemaslahatan maslahatan umat peternakan animal farm ini gitu. Sebelum si Napoleon itu kan dia pegang tahta ya, sebelum dia pegang tahta dia tuh kayak ada suka berdebat bersama Snowball suka berdebat sama Snowball tentang apapun itu yang menyangkut sama peternakan pertanian di situ ya. Kayak misalnya masalah kincir angin, ada yang mau bikin kincir angin, Ada proyek nih dia mau bikin proyek kincir angin. mau bikin proyek akhirnya si siapa yang satu ini si Napoleon ini menolak ya, disuruh malah menolak untuk pembangunan pada saat itu. Tapi justru dengan penolakan itu dia justru malah mendapatkan kekuatan. Nah setelah dia mendapatkan kekuatan itu barulah dia bikin jalanin proyek yang sebelumnya pernah dilaksanain tapi jadi. Oh proyek makra. Proyek apa itu? Iya. Kincir angin. Di situ sih kincir angin. Bukan ini dunia bapel. Iya. Ya terus gimana akhirnya proyek itu jalan gitu? Proyek kincir angin ini. Nah setelah itu tuh gue Gak apa-apa. nonton bacaan di novel itu seolah-olah gue lagi nonton kartun. Iya bener, gue juga gitu sih rasanya. Gue juga gitu, kayak nonton Tom and Jerry gitu. Iya, ada perkelahiannya, ada pukul-pukulannya. Nah ada satu hal yang menarik di Animal Farm itu tentang keputusan keanggotaan. Sebenarnya ini tikus kan kategorinya ini hewan peliharaan, hewan liar atau hama. Iya. Oh iya bener. Jadi dia masuk ke peternakan kita nggak nih? Akhirnya dengan beberapa alasan akhirnya si tikus masuk lah. Oh masuk ya, jadi rakyat. Jadi maaf yang dirakyat Animal Farm itu. Tikus. Terus ada lagi ya binatang yang kontroversial. Kucing gimana? Apa ya? Yang gue sorot lagi si gagak sih. Si gagak. Oh iya gagak ya. Iya gagak. Bener. Kenapa itu gagak? Gagak. Oh gini, yang aneh gue ingatnya satu quotes di Animal Farm. Itu dia punya yang namanya slogan. Jadi awalnya dia kayak bikin semacam piagam, ya kan biasa kalau suatu negara merdeka itu dia akan membuat satu ideologi. Nah, nggak sila itu. Dia ada 7 kalau nggak salah. Ya, tapi gue lupa 7 itu apa aja. Tapi akhirnya dijadikan satu, jadi Bhinneka Tunggal Ika apa ya? Oh bukan Bhinneka Tunggal Ika, itu jauh di sana itu. Kalau di Animal Farm bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi ini apa? Yang berkaki 2 adalah musuh, yang berkaki 4 adalah teman. Kayak berat gitu. Iya bener. Nah kan gagak kan kakinya 2. Iya, gimana tuh? Nah iya tuh, sempat ada protes juga tuh. Iya. Sebelumnya kan setelah Napoleon itu naik ada 7 doktrin itu kan. Iya, 7. Pokoknya yang gue inget tuh yang terakhir semua binatang itu setara. Oh, keadilan manusia. Iya. Kebinatangan yang beradil dan beradab. Nah, dan karena terlalu panjang itu ada ayam beberapa hewan itu punya ingatan yang lemah, akhirnya dia nggak bisa lah ngapalin sila-sila itu. Pokoknya sila. Iya benar. Akhirnya ya mereka
mereka singkat dengan dua kaki jahat. Gimana? Iya, dua kaki musuh, Dua kaki musuh, empat kaki teman. Oh iya. Akhirnya kan si Gagak, anjir, jangan gue musuh. Iya, nanti disingkirkan. Iya. Mentang-mentang gue kalau rapat game baik. Oh iya. Iya benar juga. Iya. Terus akhirnya gimana konklusinya tuh? Akhirnya kan si Napoleon itu kan ngasih Kebijakan ya, ngasih kebijakan kebijakan itu kebijakan. kamu itu bersayap. Hmm. Jadi itu salah satu alasan kenapa kamu bisa masuk di sini. Oh gitu. Jadi saya nggak dianggap tangan lah gitu ya. Oh iya. Dianggap bagian dari kaki juga. Cuma letaknya fungsinya untuk terbang gitu. Iya. Karena yang ditakutin dari hewan itu, peternakan hewan itu yang ditakutin dari manusia itu adalah tangannya. Betul, yang paling ditakuti manusia itu tangannya. Kayak semacam Orwell bilang itu di situ semacam instrumen. Instrumen untuk menghancurkan. Itu datangnya dari manusia gitu. Iya. Nah itu ya yang jadi kegelisahan ya. Kemudian kenapa si para rakyat ya, nah, kita seperti itu di peternakan animal farm ini, sehingga dia memberontak terhadap tuannya waktu itu ya. Si manusia ini gitu, si petani ternaknya ini. Ya. Nah kemudian ada cerita lanjut lagi nggak? Masih di seputar kekuasaan si babi ini. Di seputar kekuasaan itu Balik ke mega proyek deh. Akhirnya gimana tuh mega proyek kincir angin ini? Nah kincir angin kan dijalanin. Nah itu gue lupa. Bapak ada yang bisa ditambahin? Dari proyek Kirangin itu jadi Kiranginnya tetap jadi. Ada pembagian kerja kalau nggak salah. Ya, gitu ya. betul. Pembagian kerja di mana kayak semacam di satu state ya, bahwa ada kelas-kelas di mana di situ ada arsiteknya, kemudian ada tukang manggulnya, ada yang tukang semen gitu. Itu kerja-kerja itu kemudian dibagi kepada para binatang itu kan. Ada yang memberikan konsumsi gitu, iya. Nah itu terutama kerja-kerja berat biasanya dikerjakan oleh yang berbadan besar, tekan, kuda ya kalau di situ ya, gitu. Ya nah asli situ ada perselisihan juga sih perihal ada salah satu binatang yang mati yaitu kuda. Yang matinya karena udah masuk kelelahan dong. Iya. Overwork ya. Overwork. Gila ya. Nah, di situ perselisihannya adalah jenazah kuda itu diapain? Apakah mau dibawa dikubur atau mau ini sih yang gue baca lagi kayak ada yang sebuah kejahatan ya sama kudanya ini mau kita jual. Itu cuman yang bilang itu waktu itu hewannya Napoleon udah mulai berpikiran ya ekonomis ya mulai jual ini lumayan nih jual cuma ke manusia. Padahal dia awalnya benci manusia loh. Memang iya ya. Tapi tiba-tiba kemudian dia berkoalisi ya. Dia setelah mendapat kekuasaan kemudian dia merasa manusia ini memberi keuntungan juga di buat peternakan gua gitu dalam segi kalau gua jual hasil bumi gua gitu ya, hasil peternakan gua ke manusia gua bisa dapat anggur, bir, whisky, bahkan emas ya itu. Nah tapi akhirnya ya dari perselisihan itu kudanya tetap dimakamkan dan pada saat itu ya karena Napoleon masih ragu-ragu perihal idenya untuk menjual kuda ke manusia jadinya nggak jadi sih kayak gitu. Soalnya ngeri juga itu iya. Kalau dijual kalau dijual kemudian ada timbal balik ya lah pasti lah gitu kan dia dapat keuntungan gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh George Orwell sih pengen menceritakan bahwasanya yang tadi yang musuh itu nggak selama yang musuh itu kan kayak semacam politik ya kayak gitu politik di satu dunia di sana gitu di satu negara. Nggak mungkin Indonesia tuh nggak mungkin dong Indonesia nggak kayak gitu lah. Karena juga kita diem aja baik aja kalau di Indonesia itu ya teman gitu ya musuh ya tetap musuh gitu benar jadi ya di animal farm ini lebih kompleks memangnya lebih kompleks.
Dan emang itu mencerminkan banget keadaan dunia pada saat itu gitu. Iya. Dan emang mungkin ada keluar dari Animal Farm. Oh iya, Bapak. Karya-karya George Orwell juga kebanyakan memang lebih apa ya, cenderung gelap. Apalagi yang judulnya 1984. Oh iya, benar-benar. Itu, sedikit juga tuh. Itu tentang totalitarian juga itu. Wah, itu lebih. Di situ ada cerita tentang Big Brother ya. Mungkin nanti next time kita bisa bahas gitu ya. Sambung besar ya. Iya benar. Sambung besar. Bung besar. Big Brother. Gitu sih yang ya apa ya yang gue suka dari karya-karya Animal Farm itu ya, itu kemudian yang membuat lo tertarik, dan itu yang kemudian lo jadi suka ya. dan itu bisa menjadi sebuah refleksivitas ke diri kita sendiri. Kita misalnya ya mungkin iseng-iseng anjir gue di kelompok hewan yang mana nih ya. Iya benar persis apa yang terjadi di society gitu, di masyarakat Gitu. Iya benar. Dan sebenarnya manusia dan binatang ternyata sama aja, gak ada beda gitu. Justru malah lebih manfaat binatang ya karena mereka tidak merusak alam. Benar. Dan bahkan ada satu sedikit mungkin yang pernah gue ingat juga di buku George Orwell, bahwa manusia itu sebenarnya binatang, tapi binatang yang tidak menghasilkan apa-apa, Hanya mengkonsumsi. Benar, mengkonsumsi. Dia nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan telur, nggak menghasilkan susu, nggak menghasilkan daging yang berkualitas, tapi dia hanya menghabiskan sumber daya yang mana sumber daya itu berasal dari para peternak ini, para ayam, sapi dan lain-lain itu dikonsumsi dan mereka. Dan lebih parahnya lagi, manusia nggak memberikan timbal balik yang sesuai. Hanya sebatas apa yang mereka konsumsi. Iya, hanya sebatas ngasih makan seadanya aja ke hewan udah selesai. Hewan, benar. Ya mungkin kalau kita tarik ke zaman sekarang adalah beberapa peternakan yang udah mulai menjaga atau merawat hewannya sedemikian. Cuma kan juga kita nggak bisa menurut sebelah mata lah ya. Masih banyak juga ya peternakan yang ngasal gitu secara Iya, pengelolaan. benar. Apalagi ya peternakan hewan ayam misalnya, ayam telur, terus ayam yang baru berapa bulan tuh udah dipotong gitu kan. Belum lagi nih ayam yang dikasih obat. Oh iya, Biar ada cepat. lagi ayam yang dikasih obat biar cepat. Makin rusak semua. Tapi burung juga ada yang dikasih obat tuh supaya kerjanya, burung pabrik gitu. Ada yang dia dikasih obat, suplemen supaya kerjanya. Itu ada iklannya dulu tuh. Oh ada. Gimana? Kita sedikit ini ya, berefleksi lah ya, istilahnya berefleksi. Dan vitamin apa gitu itu ada Coba gitu kan. gurunya dia guru jahit gitu. Oh iya. Minum vitamin ini supaya anda kuat di perut. Gila. Tapi George Orwell ini emang satir banget ya. Oke, itulah yang gue suka kayak dia membungkus sebuah kegelapan cerita realita yang ada halus banget itu. Dan itu hanya terjadi di Animal Farm. Di Animal Farm. Di Indonesia nggak ada dong kayak guru dikasih obat supaya kerja rajin. Enggak lah, di Indonesia itu. Kita tadi juga iklan di Animal Farm sih. Iya benar. Di Indonesia udah lebih baik lah ya. Nggak kayak Nggak ada. itu hanya terjadi di Animal Farm. Betul kayak gitu. Dan ada lagi yang mau disampaikan Wahyu tentang Animal Farm atau George Orwell? Dari Animal Farm itu yang sebelum Napoleon yang pada akhirnya si Snowball itu disingkirkan dan Snowball yang ternyata dia di belakang memelihara anak. Wah ini benar-benar ini yang belum kita ceritain. Itu bagian menarik juga tuh. Menarik. Anjing ini sebenarnya gimana sih tugasnya itu? boleh nggak ceritain? Ya, sedikit aja gitu, maksudnya kisi-kisinya aja gitu. Oh, iya. Jadi semasa kecilnya itu ada berapa ekor? Ada sekitar 7 apa 10 7 ya? Ada 7 atau 9 ekor. Dia tuh dari indukannya tuh ditarik sama si Napoleon itu untuk belajar. Anak gue tarik nih biar belajar sama gue gitu, biar bisa baca tulis gitu. Pas ditarik kan orang tuanya nggak tahu dari mana. Pas sudah gede, nah itu muncul di dalam novel itu. Tahu-tahu dia nyerang si Snowball. Oh, Pas lagi emang dia si Napoleon sama Snowball itu dia lagi ada perdebatan. Cekcok. Dia lagi Iya, cekcok. Tiba-tiba dia
keluar 9 ekor itu, 7 ekor itu, 7 ekor anjing ini. Mengusir si Snowball sampai akhirnya Snowball nggak bisa tersingkirkan, nggak balik lagi. Kayak diasingkan gitu ya. Iya. Ya Sama halnya serupa sama halnya dia ngusir Tuan Jones. Iya tuh aja di Oh, yang si pemilik peternakan ini dulunya, Iya. gitu. Diasingkan keluar dari dideportasi lah ya istilahnya. Tuan Jones ini bukan yang ditakutin setelah itu Tuan Jones balik lagi. Yang ditakutin ya kan? Iya. Ditakutin Tuan Jones balik lagi. Sehingga dengan cara nakut-nakutin itu si rakyat Animal Farm itu semakin percaya sama si Napoleon. Napoleon betul. Nah, balik lagi nih ke para anjing-anjing ini. Jadi kok dia kayak semacam, ya benar ya kayak anjing ya. Gitu belum gue bilang. Dia setia terhadap tuannya gitu ya. Setia terhadap tuannya, dia menjaga tuannya bahkan dari ancaman-ancaman yang mungkin belum terjadi gitu, masih sekedar ancaman gitu. Tapi si anjing-anjing ini merasa oh ini mengganggu pemimpin gua nih, bos gua nih gitu. Akhirnya dia menyerang si siapa tadi? Snowball ya, si Snowball ini ya gitu. Nah anjing-anjing ini kemudian dia jadi semacam pada kutip penjaga ya, penjaga dari si yang pada waktu kecil itu dia sebenarnya bisa baca tapi dia nggak mau baca. iya Ya. gitu. Akhirnya ya mereka nggak mau tahu gitu terhadap ternyata si Napoleon punya deal-dealan lah istilahnya ya dengan siapa ya termasuk si John tadi ya gitu. Itu kan ada dokumen-dokumen rahasia yang sebenarnya ya si anjing bisa tahu tapi dia nggak mau tahu gitu. Karena dia selalu tunduk sama siapapun tuannya. Tuannya gitu kayak semacam apa ya perangkat keamanan di suatu state gitu ya. Iya benar. Tapi kan ini dia di Mafal, iya nggak di Indonesia ya nggak gitulah. Perangkat keamanan kita jago-jago hebat-hebat. Aman kan baca buku. Iya jago sidangnya. gitu. Animal Farm itu dia. Animal Farm memang kayak gitu, benar gitu. Si sekawanan babi yang awalnya dia benci manusia justru malah perilakunya itu perilakunya makin lama makin berubah dia seperti manusia. Bagian yang paling gue sesuai sih ketika yang pertama-tama tuh apel jatuh nggak boleh dikonsumsi, mau busuk mau gimana pun itu harus buat sekawanan pemikir, kawanan babi itu kan disebutnya sekawanan pemikir intelektual. Iya. Jadi rakyat yang apa itu ya kayak ayam rakyat jelata mereka nggak boleh makan apel karena apel itu khusus orang intelek. Dibuat semacam satu propaganda ya. Iya. Terus akhirnya rakyatnya makan apa dong? Ya makan apa yang diproduksi sama mereka yang ada di ladang-ladang itu. Sampai akhirnya kan mereka nyambet sama peternakan lain juga. Oh iya nyambet. Nopal lagi. Oke. Ini mulai seru nih kayaknya. Udah semakin seru. Tapi gue kalau yang nyambat ini gue lupa yuk. Lagi nyambat, cuman ini mungkin gue ngebahas dari segi ini aja. Maksudnya dari cerita yang ada di Animal Farm itu menunjukkan bahwasanya tadi kan ada kaum intelek, ada ya babi yang awalnya intelek, ngajak segala macam kebaikan, berusaha merubah sebuah keadaan dunia sama kayak dari sama hal dengan ya kita juga katakanlah kita nggak bisa langsung percaya dengan orang yang dia bukan yang pintar, orang pergerakan segala macam. Betul. Karena yang dari buku ini sendiri, gue baca di tulisan George Orwell itu di gue udah lama bacanya. Di sendiri ngaku bahwasanya ya memang Animal Farm itu ditujukan atas apa yang terjadi pada bangsa Prancis dan Rusia pada saat itu. Yang mana Rusia waktu itu ada Stalin dan Prancis, revolusi Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte juga kan
awalnya mengajak masyarakat sekitar untuk Betul. coba menentukan Kerajaan Bapak Henry itu ya. itu Iya. setelah Napoleon berkuasa ya Iya. lebih parah malah. Iya, lebih parah malah dia malah melakukan tanda kutip ya ekspansi gitu kan. Ekspansi terhadap peternakan di luar sana gitu. Iya. Nah, itu apalagi yang malah membuat rakyatnya sengsara. Karena seperti kata Iwan Fals bilang, perang juga butuh biaya. Gitu. Apabila dana perang untuk milikku gitu kan, bolehlah mana jadi milikku gitu ya. Iya, apalagi mungkin di zaman sekarang ya yang udah serba canggih dan serba kecukupan, kita juga masih tetap harus mengkritik atau mengobservasi sebuah pergerakan atau seseorang yang kita percaya dia mempunyai Daya dobrak. Iya, daya dobrak. Ada satu kekuasaan Nggak bisa kita langsung gue jadi pengikut udah nggak gitu juga. Nah, justru yang apa mungkin ini ya sejarah-sejarah yang sudah terjadi di dunia ini ya kurang lebih ceritanya sama kayak Innova. Mereka percaya dengan satu sosok yang diidam-idamkan, diagung-agungkan. Iya, dan mengikuti tanpa mengkritisi, tanpa mencari tahu lebih dalam apa yang dicari dari sosok ini. Betul. Itu sih. Kemudian ya ternyata apa yang mereka idam-idamkan nggak sebagus yang apa yang mereka pikirkan gitu kan. Itu ya sedikit-sedikit kita mungkin agak berefleksi lagi ya gitu dari cerita ini gitu. Kalau kita ambil satu filsuf Jerman namanya Nietzsche juga, dia sama ya, dia berbicara juga tentang kekuasaan gitu, di mana bahwa gitu manusia yang sangat haus akan hasrat ya, terutama hasrat akan kebenaran, hasrat akan kebenaran, di mana ketika manusia tidak bisa menemukan kebenaran dalam dirinya sendiri, dia akan mencari keluar. Dan kebetulan ada orang luar yang bicara tentang kebenaran. Itu ya, contohlah si babi itu gitu. Akhirnya manusia ini yang seakan, kenapa sih manusia itu nggak bisa melepaskan diri dari kasrat dan ketergantungan yang terhadap kebenaran gitu. Ketergantungan terhadap kebenaran, dan akhirnya dia hidup harus punya kebenaran gitu. Padahal kebenaran apapun yang diambil oleh satu entitas gitu, ia belum tentu benar di hadapan kebenaran yang lain. Dan jangan-jangan gitu kebenaran itu nggak ada. Jangan-jangan kebenaran itu hanya perspektif dan hanya jauh di ujung sana. Mungkin ada tapi jauh di ujung sana gitu. Kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Biarkan dia berada di balik tirai gitu kan. Itu dia. Karena ketika kita menyingkap kebenaran itu, ya jadi babi ini. Jadi benar. Jadi apa ya? Ya lingkaran setan akhirnya kayak gitu. Gitu ya. Bener. Lanjut yang nyabat itu. Lucu. Iya, tentang sambat di peternakan lain. Gimana tuh? Cuma dia semacam kayak sistem satu negara ya, di mana ketika satu state berdiri gitu, dia memang punya sumber daya untuk menghidupi state-nya sendiri gitu. Tapi dia juga punya semacam kebutuhan lain gitu. Itu yang dinamakan ekspor impor. Gitu kan? Iya, itu dimana ya peternakan lain punya apa yang dibutuhin si animal farm ini gitu. Dan kebetulan animal farm ini punya semacam sumber daya yang melimpah. Dia punya hasil telur yang bagus, ya kan? Terus dia punya susu yang bagus gitu kan. Tapi dia kalau nggak salah dia belum punya satu sistem trading yang mumpuni gitu. Makanya dia dikenalkan pada satu sistem ekonomi yang namanya uang gitu ya. Iya gitu. Ada itu ya. Belum ya. Dan ternyata juga dia juga di luar itu kan ada yang menghasilkan bir, iya, anggur. awalnya benda-benda itu yang dibenci sama hewan-hewan, Benar. akhirnya dikonsumsi juga. Benar. Sama si babi ini gitu ya. Itu kan tanda kutip barang yang dibutuhkan lah ya, nggak dibutuhkan di peternakan ini gitu. Tapi kok kenapa kita mau membarter itu dengan sumber daya kita, kasih ke peternakan sana, di luar sana, untuk diberikan satu barang yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Iya kan? Kayak gitu. Ya si babi-babi ini
gitu yang konsumsi emang yang bawahnya konsumsi juga gitu kayak semacam barang mewah lah istilahnya ya gitu. Tapi emang George Orwell ini bikin Animal Farm sebenarnya ada yang bilang ini sebenarnya bentuk kekecewaan si George Orwell ini sama pemikiran-pemikiran kenegaraan pada saat itu. Sebenarnya dia suka sama konsep bernegara yang dia, tapi setelah dia tahu ternyata begitu ya nyesel juga sih si George Orwell. Kenapa nyesel itu? Iya, benar kalau bagi George Orwell pada saat itu. Dan gue juga pernah dengar dari teman gue juga sih, George Orwell ini semacam cenayang gitu. Jadi buku yang dia bikin pada tahun 1945 gitu, itu memang belum terlalu gimana gitu, khususnya pada dunia gitu, nggak terlalu se-hype gitu lah. Tapi kejadian-kejadian yang diceritakan dalam buku itu, George Orwell, kejadian 50 tahun kemudian gitu, tepatnya di era-era 2000-an seperti sekarang gitu. Ada tanggapan nggak dari lu? Ya mungkin ini juga ya, saya bilang tuh karena gue sebuah kecenayang, tapi gue yakin George Orwell dia visioner pikirannya, Iya, visioner benar, sama benar. halnya seperti kayak si Carl Sagan. Benar. Agak ke Carl Sagan sedikit, karena Carl Sagan juga pernah bilang, dia bilang di tahun 1914 atau 14 ya, 1914 yang itu, dia bilang bahwasanya seluruh masyarakat akan dibodohi oleh satu video dengan durasi pendek. Dan kita tahu sekarang bahwa Apa itu? Waktu itu. maksudnya dibodohinya kayak lu menghabiskan waktu hanya sebatas nonton itu. Nonton itu. Udah. Betul. Itu 1914 ya? Iya. Kejadian mungkin berapa tahun? 50 tahun lebih ya setelahnya gitu. Jadi memang para mereka ini, Carl Sagan, George Orwell ada seorang yang visioner membaca apa yang terjadi Di masa pada depan. dunia di masa depan gitu, dan itu kayak semacam gak bisa dibendung gitu. Kemajuan teknologi itu gak bisa dibendung. Yang bisa kita lakukan sekarang mungkin hanya mempelajari atau semacam berpikir kritis gitu ya. Iya. Berpikir kritis bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini nggak serta merta semuanya baik. Gitu. Iya, pasti ada sisi buruk ya. Semacam satu koin dengan dua Paradoks sisi. ya, jadi paradoks. Pasti ada paradoksnya. Video-video pendek kayak gitu mungkin di satu sisi memberikan semacam edukasi gitu Memang. tentang dunia di luar. Tapi kan candu nonton. Iya, tapi akhirnya bikin kecanduan. Akhirnya kita nggak baca buku. Iya kan kayak gitu kan. Akhirnya baca buku pusing. Tapi nonton video kayak gitu sampai sejam 2 jam. Iya, baik-baik aja gitu, malah lagi ngabisin kuota lagi bayar lagi gitu. Baca buku gratis di Terjal. Waduh. Iya kan? Tinggal kontak aja, bahkan di delivery ya, bisa ya. Iya, gokil. Ya, buat teman-teman yang mau pinjam buku-buku kita juga boleh. Bang. Nah, kita bisa COD, bisa diskusi juga sambil kita pinjam buku di mana sambil diskusi boleh gitu. Dan kita bisa antar sampai ke rumah juga gitu. Yang penting jangan lupa kembaliin. Gitu ya. Tolong ya. Yang udah pinjam jangan lupa dikembalikan. Karena banyak yang tidak mengembalikan. Iya, betul ya, betul. Ya bukannya kita gimana masalah buku ya, cuman masalah kan yang pengen baca bukan Anda doang nih. Iya betul, karena stok kita juga nggak banyak dan kita rata-rata cuma punya satu kopi ya, Satu kopi. nggak punya lebihannya gitu. Ya seperti itu mungkin sekedar dari cerita ya dari George Orwell dan Animal Farm. Cerita yang udah cukup ya waktunya? Aman? Cukup aman ya? Oke, closingan sedikit. Di Terjal 12 kita juga lagi ada kegiatan OBB, Operasi Bongkar Buku. Itu diadakan setiap weekend, entah Sabtu atau Minggu. Pasti infonya ada di stories Instagram kami. Nah, kalau ya ada teman-teman yang ingin bergabung, sangat dipersilahkan. Kita membedah buku-buku, dan di profil Terjal sendiri di feednya itu udah ada line up siapa aja yang membedah dan buku apa aja yang dibedah, jadi tinggal dicek aja. Seru ya, seru banget ya. Dan itu setiap minggu udah. Iya, setiap minggu. Dan Setiap minggu. sebelumnya kita juga ada kegiatan itu malam seni dan literasi, itu di literasi kopi.
kita open mic buat teman-teman yang ingin baca puisi atau monolog atau ingin mini teater itu sangat dipersilakan. Itu adanya kita berkegiatan sebulan sekali di sana dan mungkin akan dimulai lagi di bulan Februari atau Maret nanti. Karena melihat situasi cuaca yang saat ini hujan mulu nih, sementara kita kegiatannya di outdoor itu agak kurang mensupport. Boleh di sini. Asik juga nih. Sebenarnya emang kode sih, sebenarnya kode. Sebenarnya kita emang pengen itu. Kita lagi mode makanya ini yang kita kode. Aduh. Lebarkan sayap ya. Boleh nanti kita collab ya. Kita tanda ke sana ya gitu. Bawa warga-warga Bekasi, warga Babelan yang Pengen mau dibaca ya orang Babelan. Nah, itu bagusnya juga jadi ngobrol gini nih. masih ada waktu ya, bebas. Ini kita udah sangat bebas nih. Gue jujur, gue sendiri itu kayak masih ada harapan bahwasanya di Babelan sendiri, lu tau sendiri, tau Babelan gak? Tahu kan? Tahu. Ada, pokoknya ujung Jombang dari sini lumayan mas, itu lumayan. Dua kali bolak-balik ya dia. Nah jadi di Babelan sendiri tuh gue masih berharap bahwasanya gue merasa kayak ada juga yang suka baca buku dan gue nggak mau mereka itu kesepian dalam baca buku. Akhirnya gue mencoba sama Bang Ari Wahyu mendirikan sebuah wadah terjal Babelan dan bener aja firasat gue orang-orang yang suka baca buku mulai merapat ke kita kayak gitu. Itu visioner juga kan? Galian Iya juga ya, benar. Kedepannya mau bikin apa lagi selain Nggak cuma buku doang ya, kita juga punya ruang apresiasi seni ya. Ibaratnya kita nggak cuma buku gitu, maksudnya ada puisi, ada musik juga ya, ada monolog bahkan. Ya dan teater juga pernah ya. Dan kebetulan nih Wahyu juga dia udah kemarin nominasi ya sastra media. Oh iya. Sastra media. Yang beliau ini dia suka nulis puisi. Tuh. Coba dibaca satu puisi. Asik. Oh ya esai. Oh kalau Wahyu esai. Oh ada satu lagi ya. Nah kalau Bang Ari ini dia udah menciptakan 2 buku puisi, 1 buku puisi dan 1 buku Kumcer ya, yang sama Ayu Tami. Bareng Ayu Tami waktu itu kebetulan lagi kelas filsafat, seni berpikir kritis gitu. Ya pesertanya suruh dibuat satu karya tulis dan kemudian dibukukan, yang alhamdulillah diterbitin KPG. Tapi cuma judulnya sih Monade. Monade itu belum terbit di Gramedia yang toko buku, tapi di online-nya ada gitu. Iya, cuma baru dijual di Gramedia online gitu. Respect Babelan. Iya, gokil. Oke, udah deh ya, ya. Apa belum? Pengen ngerokok kayaknya. Lebih dari juga bang. Harus kan itu Ngobrol dulu. boleh kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya, kita serahkan ke Mas ya kalian ya. Bisa naik ke panggung ya, boleh. Mas ya nih. Iya benar-benar masih ada waktu nih ya. Boleh sini. Oke, silakan bertanya-tanya kepada kita. Dan ini tadi belum respon dari tahun berapa udah bikin terjang? 2020. Terjang sendiri itu berdiri 2020 sih mas COVID kita. Pas banget COVID, Pak bikin. Aneh kan ya? Nah itu gimana? Kan di outdoor bikinnya. Online, jadi waktu itu gue semacam respon apa ya, status WA temen-temen gue yang gue pusing di rumah ya. Lu kenapa pusing di rumah? Akhirnya ya gue coba ngobrol, gue kasih buku dan seminggu kemudian ya dia katanya merasa lebih baik. Dari situ gue mencoba mungkin bisa nih gue ke temen-temen gue yang lain buat konsolidasi lah sama Wahyu, Bang Ari. Jadi awalnya online kita itu terjadi online konsepnya. Online berarti misalnya pinjam buku dong? Antri di rumah. Oh antri. Iya. Ada waktunya kan? Setiap penyewaan. Oh iya. Gitu. Ya pada sama halnya kayak perpustakaan jalanan umumnya sih sebulan. Sebulan? Iya sebulan. Biaya? Ada gitu. Berarti memang bener-bener dari hati nih dari biar orang semua baca. Iya begitu aja. Memperbanyak apa ya? Cerita-cerita tentang lu bisa baca buku apa, jadi gini jadi kayak asik gitu. Nongkrong nggak cuma iya nggak cuma mabar lah. Oh, keren banget ini. Pakai uang sendiri gitu. Nanti sebelah situ ada bapak dari Pupuk Indonesia, mungkin bisa memberikan secerca. Masih ini mas ya?
beda bos itu juga. Ya, dia suka buku apa? Jangan baca. RPUL ya. RPUL. Udah nggak ada kita RPUL sekarang ya. Nggak ada dah. Nah itu lu kenal buku RPUL nggak? Kayak sih kalau pas saya ada RPUL nih gitu. Mungkin gue lihat lagi sih kalau isinya udah berubah nih nggak kayak zaman dulu. Mas bisa aku terima sih. LKS Farm Justice. Iya. Mas ngapain juga kita di situ? Ya kan kirain gitu tiba-tiba. Pasti ada kan orang Islam yang ngasuhin majalah Bobo tahun 2009. Nah kalau gue masih terima sama Mas. Yang masih Bona dan Rongrong kan. Sekarang udah gak ada Rongrong. Oh iya udah nggak ada ya? Bona doang sama Bona doang. Siapa tuh? Bona sama siapa sih itu? Udah beda sekarang. Beda tuh karakternya tuh. Juga nggak ngerti tuh. Gitu. Majalah berarti terima. Majalah kita masih terima sih kalau majalah. Karena memang di Terjal sendiri gue pengen membentuk sih, pengen membuat media alternatif yaitu Zin, bukan belajar majalah Zin, lewat Zin dulu. Nah dari kegiatan OBB operasi bongkar buku itu nanti para line up yang ngebedah bakal ngebikin karya dari apa yang dia bedah, entah itu dari bukunya dia mau ngeresensi atau ngecerpetin dari bukunya itu atau puisi dikumpulin jadi Zin. Iya kayak gitu sih. Tadi apa OBB? Operasi bongkar buku. Operasi bongkar buku. Kayak gini juga nggak bisa kayak bener buku gitu. Iya, kurang lebih kayak begini kita. Persis kayak gini. Cuman dia mau buat karya tulis. Iya, tapi itu nanti setelah mereka ngebedah aja bikinnya. Oh gitu. Itu kapan tuh dimulainya? OBB udah jalan sih ini. Minggu depan udah masuk minggu ketiga. Scene-nya udah ada. Oh, scene-nya belum ada di akhir. Ya, bisa taruh sini ya. Kita Wah, siap. Kita buat taruh scene. Siap. Iya, benar. Kalau bisa sebulan sekali kita bikin acara begini ya. Wah, asik juga. Semua orang biar baca buku. Waduh. Waduh. Padahal dia nggak banyak jadwal. Masih ada jadwal yang kosong. Banyak. Kebetulan kita kosong semua. Ya, Jadi dia beri kosong ya. Ya benar. Kalau kita kosongin semua biar orang semua baca lah. Semua baca buku ya seminggu itu ya. Benar. Gila. Ayo, peserta paling muda umur berapa? Yang baca nih yang paling muda itu kok. Banyak loh ya. Lebih banyak kan? Masa bacanya berat gitu? Yang lebih kok bacanya umuran SMA. Yang gue kaget sih itu 2 minggu lalu tuh. Kayaknya ke SMP. Datang ke lapangan, ngambil bukunya filsafat moral dan filosofi Islam. Gue nggak percaya mungkin sebatas paling baca Islam. Tapi gue lihat tuh lama banget bacanya. Tapi Karena itu hujan, hari itu hujan jam 9:30 ya mereka pulang dan balikin bukunya. Gue juga lupa untuk udah bilang bawa aja bukunya nggak apa-apa. Gitu. Sampai sekarang gue belum datang lagi sih. Itu sih gue tunggu anak-anak itu. berapa orang? 2 orang. perempuan dua-duanya. Ada yang kemarin juga ada lebih SD. Yang gue kaget, kenapa dia nggak bisa ngambil bukunya Bung Hatta sama Kiai Haji Nur Ali? Mungkin kalau Kiai Nur Ali udah di Bekasi sendiri udah kenal lah ya, nggak asing. Tapi Bung Hatta yang diambil, baca dan dibawa pulang. Udah sebenarnya kita tanya-tanya dulu. Memang ya ditanya dulu. Emang kenal? Dan dia kenal. Emang kenal Bung Hatta? Iya kenal gitu. Ya kita tanya-tanya lah, kenapa sih dia ngambil buku Bung Hatta gitu? Emang kenal sama Bung Hatta gitu? Kenal. Dia bilang ini wakil presiden. Ini temannya Soekarno. Dan ditambahin lagi Iya. temannya Soekarno gitu. Soekarno. Wow gitu. Dia baca-baca buku-buku Hatta itu gitu. Dan setelah itu dia ada temennya lagi datang satu Iya. diskusi tentang apa namanya? Slovakia, negara Slovakia. Gue kaget juga bocil bisa kayak gitu aja. Ada bocil berdua jadi sambil baca Bung Hatta tuh dia ada temennya nyamperin terus nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya pas yang gue dengar dia lagi ngomongin tentang Slovakia. Nah, kenapa dia ngomong itu? Karena di lapangan gua ada buku cetakan Kompas, itu judulnya 2 cerita dari negeri Slavia. Dia bingung lah, kok Slavia bukan Slovakia, kan Slovakia gini-gini. Tahu dikenal orang, gokil. Ada Mas Bupen. Nah, itu buku yang dipinjam sama anak kecil itu. Yang baca umur? Jadi sebenarnya ada perbedaan ya. Sebelumnya kita ngobrol sama sastra nih, nggak ada. SMP nggak ada ya mas ya, ke kios gitu ya. Jarang gitu. Kalau ini kan banyak gitu yang random lah. Random. Karena mungkin di taman kali ya. Betul, itu. Lapangannya juga. Dan minggu pagi juga itu kan. Itu setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi gitu. Berarti ini sekarang kalau misalnya ke sini, Libur dulu, udah kita kabarin. Apa? oh berarti udah banyak yang nungguin sebenarnya. Sebenarnya nungguin atau enggak juga karena gue bukan udah amat sih bang. Kasih juga mereka kayak ya udah ada kalau ada ya ada kalau enggak ya nggak apa gitu sih.
karena sempat ngobrol juga sama beberapa yang pengunjung sana. Nanti kalau gue tiba-tiba nggak ngapa, lu mau ngomong gimana? Ya udah gue jogging aja gitu. Jadi lebih nyantai aja mereka. Karena memang di taman itu kebanyakan isinya orang-orang jogging atau olahraga senam gitu sih. Tapi kalau dari pemerintah sendiri gimana? Karena masih membahas tentang George Orwell tadi. Ya kan pasti kan ada setiap ada movement kan pasti biasanya pemerintah wah nih bagus nih pemuda gitu. Kegiatan anak muda gitu. Ya coba kira-kira gimana? Udah ini kita mungkin George Orwell. Oke. Mungkin dari ini ya Lura Bablan sendiri itu bukan dia yang datang sih, ada mungkin karyawan staff di sana ya yang datang ke lapangan terus nanya kenapa namanya kerja. Iya. Ya karena kan Bablan sendiri identik dengan jalan yang jelek. Tapi gue nggak bilang gitu sih dia. Aku jelek sih, banget. Nggak memang itu kabupaten ya? Iya, kita masuk ke Kabupaten Bekasi. Pemkap itu kayaknya korupsi kalau nggak salah. Ya itu harus dibilang apa ya? Iya, maksudnya kan George Orwell. iya George Orwell kan. Masa nggak ada kabupaten? Nah, nggak mungkin dong. Masih ada kabupaten. Harus apa ya? Ada masih yang gue bilang Pemimpinnya bukan babi kan? Ada. Kita ngomongin di mana ya? bukan Pemkap Bekasi. Bekasi bagus. Bu Neneng Neneng tertangkap. Iya, bener kan? Udah bebas. Selamat Bu Neneng. Selamat Neneng. Oh ya Bu Neneng itu dulu yang ini ya waktu pas kita bikin apa? Chef Gedung Jualan, lo kan kedubes tuh dengan movementnya tuh sama lah kayak kalian gitu tentang Bekasi segala macam. Iya sekali bener. Yang di Chef Gedung Jualan 2016. 2016. Kita pokoknya bersihin sarang kampret. Iya itu yang di atas ya. Gunung. Di atas itu ya. Iya kampret. Pokoknya lantainya udah tinggi-tinggi kan. Iya. Udah bersih, udah bisa dikasih aktivasi, baru pemerintah datang. Asik tuh ya. Berarti memang harus nunggu banyak pionir kayak mas-mas di sini kan. Iya. Iya. Kalau dari terjal jadi berapa orang? Kalau kita sih ini sih pas ya karena komunitas bukan organisasi, kita nggak mengikat banget ya. Jadi kalau yang mau datang melapakan ya, ayo. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Itu aja. Cuman biasanya kalau yang lapak ya gua bertiga sih. Kalau nggak berempat satu lagi Riani namanya. Sama Mas Ali gitu sih. Banyak sih Nggak kalau banyak kita kita. ini kita sebenarnya Kalau anggota inti banget sih 3, paling yang lainnya itu karena mungkin kesibukan dan sebagainya jadi agak susah kumpul, tapi ada sekitar 7 kali ya. Kalau yang abdi dalamnya ya. Iya. Abdi dalamnya ada sekitar 7. Tapi kalau yang suka keluar biasanya kita ada 3. Iya. 2 Nopal, sama Wahyu kadang bisa. Satu lagi Riyadi gitu. Jadi si Wahyu ini lebih ke esais. Ada lagi namanya Riyadi sukanya ke puisi, penyair, dia penyair banget. Kalau Noval ini lebih ke intelektual, teater. Iya, kalau saya sendiri lebih ke filsafat sukanya sebenarnya. Itu sih. Boleh nanti teman-teman terjal mungkin ada puisinya yang bisa dikirim gitu. Nanti kita jadi postingan ya. Wah, Di Face. iya. Buat postingan kolaborasi dari terjal sama kedubes. Kenapa? Emang gue latihan jadi orang Pemkap. Boleh. Pemkap dari Ulfa. Kebetulan enggak, makasih. Kebetulan gue mau dekat dengan orang PKS ya. Nah, jadi oh iya. Pak Heri Koswara. Itu mantan bos saya dulu ya, ketua PKS Bekasi. Iya. Dia baik banget, Pak. Semangat Semangat Pak. Semoga Bekasi 1. Bekasi 1 Pak. Mantap. Tapi susah lawan Mas Tri ya. Gimana ya? dari Animal Farm juga ya. Animal Farm. Ada ya Mas Tri ini? Ada dong. Khususnya dari ini ya. Kalau itu kan babi, kalau ini banteng. Tapi itu kan dia yang apa? Iya. Masa badan nggak boleh ada? Iya. Ada juga dong, masa kucing doang. Benar. Ada padi juga ada. Itu nggak kayak lambang PKS dulu juga. Iya ada kan di farm itu ada. Iya, ada bener. Iya.
Apa udah merah? Wah, pas banget nih, sudah jam 12 teman-teman. Gila, seru banget. Cirkat.